Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Subscribe dulu. Nah, ini versi bahasa Indonesianya ya. Yuk kita mulai videonya. Ini dia. Nah, setelah sang ratu menyatakan bahwa dirinya memang real bunuh diri di depan Ratu Agung, dan dia langsung menunjukkan bukti, yaitu hasil sulamannya yang menyatakan bahwa dia memang melakukan bunuh diri pada saat dia jatuh ke danau. Dan hal itu ngebuat Ratu Agung marah banget karena dia malu dong tentunya ya kan teman-teman. Tapi pada saat itu tiba-tiba saja si Selir pingsan dan juga si Ratu pun ikutan pingsan. Nah, si Ratu ini lebih tepatnya itu bukan pingsan beneran, tapi dia pura-pura pingsan biar dia aman. Sumpah ini adegan serius tapi ya dikocak karena tingkah lakunya dia ya kan. Dan akhirnya pun si Ratu Agung memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Nah, kemudian sang ratu langsung dibawa ke kamarnya, dan di sana pun ada ayahnya dia yang sudah sangat sedih banget guys. Begitu juga dengan sepupunya dia, Nyonya Choi, dan juga Hyungyeon ataupun pelayannya ratu. Nah, di sini juga adegannya sebenarnya adegan sedih-sedihan, tapi malah ngakak karena si ratu kan pura-pura pingsan. Aduh, sumpah. Sedangkan si Ratu Agung dia masih marah banget sama kelakuan si ratu karena itu sudah mempermalukan klan mereka yaitu klan Andong Kim. Kemudian si Ratu Agung juga sempat bercerita kepada pamannya Ratu bahwa sebelum kejadian dia bunuh diri di danau, dia sempat menemui Ratu Agung, di mana sang ratu mengatakan kepada Ratu Agung bahwa dia tidak ingin tinggal di istana lagi dan dia tidak ingin untuk menjadi ratu. Tapi Ratu Agung mengatakan pada sang ratu bahwa itu tidak bisa dilakukan karena sudah ditakdirkan bahwa dia akan menjadi seorang ratu, dan Ratu Agung pun tidak setuju dengan apa niat dari sang ratu tersebut. Nah, oleh karena itu Ratu Agung berpikiran bahwa sang ratu melakukan bunuh diri karena kata-kata yang sudah dilontarkan kepada sang ratu waktu itu. Nah, di sisi lain, sang ratu yang sudah bangun dari pingsannya, ataupun lebih tepatnya pura-pura pingsan, dia langsung ngecek kondisi air danau yang diisi oleh pelayan-pelayan yang ternyata belum terisi penuh. Dan dia pun ya mau marah mau gimana lagi ya kan. Dan dia pun saat itu mencoba untuk nyebur ke danau, tapi untung aja Hyungyeon dan juga Nyonya Choi menahan sang ratu agar tidak melakukan perbuatan konyol seperti itu lagi teman-teman. Dan dia pun mau nggak mau nurut dan menyuruh seorang Kasim untuk nyebur ke danau untuk mengukur kedalaman danau itu, tapi ternyata masih cetek. Nah, setelah itu dia langsung dipanggil oleh Ratu Agung dan dia dimarahi di sana dan diancam untuk digulingkan ataupun diturunkan dari tahtanya sebagai ratu. Dan dia pun berpikir jika dia turun tahta sebagai ratu dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan dia memohon kepada Ratu Agung untuk tidak melakukan hal tersebut dan berjanji akan menjadi ratu yang sempurna sesuai yang mereka inginkan. Wow, berani juga dia ya. Nah, setelah itu pamannya sang ratu kayaknya masih melanjutkan rencana jahatnya, di mana dia memanggil Kasim yang dia suruh itu dan mengatakan pada Kasim itu untuk melanjutkan rencana mereka. Waduh, kayaknya dia the real orang jahatnya, kayaknya pamannya si ratu ini sih. Kalau menurut Mimin sih kayak gitu teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Sedangkan di kediamannya si Selir, diam itu masih pingsan ternyata guys. Dan ternyata di sini juga si raja mulai sadar kalau si ratu itu sebenarnya baik ya kan. Dan dia pun sudah mulai goyah. Tapi sang pangeran mengatakan kepada raja untuk tidak tergoda dengan kebaikan ratu. Bisa saja itu bohong gitu loh. Nah, kemudian di sini juga diceritakan masa lalu pada saat sehari sebelum sang ratu itu melompat ke danau, di mana dia menemui raja. Dan di sini tuh sikap raja itu dingin banget kepada si ratu, di mana si ratu itu sebenarnya suka sama raja dan dia bertanya kepada raja kenapa raja tidak suka dengannya. Apakah karena dia dari Andong Kim atau gimana? Tapi raja tidak menjelaskan secara detail dan raja mengatakan bahwa dia memang tidak menyukai ratu sama sekali. Dan raja juga bersikap dingin banget dan juga kasar perkataannya kepada sang ratu. Dan mengingat hal itu, si raja berpikiran bahwa dia sudah sangat kejam kepada sang ratu. Dan oleh karena itu, setelah dari sana dia langsung pergi menemui sang ratu. Tapi ratu kayaknya kurang senang dengan kehadiran sang raja karena dia hanya marah-marah sampai ke sana teman-teman.
Nah, karena kondisi emosi sang ratu yang belum stabil, akhirnya raja memutuskan untuk pergi dulu menunggu emosi si ratu agak reda. Nah, singkat cerita nih guys, akhirnya si sepupunya ratu itu memutuskan untuk masuk ke kerajaan dan dia ingin mengambil posisi departemen kehakiman sebagai kepala gitu teman-teman. Dan akhirnya langsung disetujui dan besoknya dia dilantik menjadi kepala kehakiman kerajaan. Wah, kira-kira apa yang dia rencanakan ya? Jadi saingan nih sama si raja tentunya. Wah, harus hati-hati nih si raja nih. Oke guys, nah menurut Mimin juga kayaknya ada love line di antara si selir ini dan juga pangeran, dimana kayaknya pangeran itu suka sama si selir, dimana pada saat si selir menggambar wajahnya dia atau melukis wajahnya dia di kertas gitu, dia sesekali memperhatikan si selir. Wah, kayaknya ada rahasia di antara mereka berdua ya. Menurut Mimin sih, Mimin cuma penasaran aja karena kayaknya si pangeran itu suka dengan si selir. Nah, setelah itu si selir pergi menemui Ibu Suri dan dia meminta bantuan gitu teman-teman. Dan si Ibu Suri juga mengatakan bahwa dia berencana untuk menggulingkan si ratu dari posisinya dan menempatkan posisi ratu untuk si selir ini. Wah, mereka punya rencana jahat ya. Jadi kayaknya si selir itu kayaknya polos-polos ataupun bahasa Medannya LLP, lugu-lugu puki. Kalau kalian tahu artinya ya kan. Dan di sini juga akhirnya diceritakan lengkap tentang pembicaraan ratu dan juga si selir sebelum si ratu itu melompat ke danau, di mana ternyata si ratu itu tahu rahasia ataupun kebohongan dari si selir ini teman-teman. Wah, kira-kira apa ya? Karena di situ nggak diceritakan apakah kebohongan yang dibuat sama si selir ini. Karena ratu mengatakan jika sang raja tahu kebohongan yang dibuat oleh si selir, maka raja akan benci banget sama dia. Mimin penasaran banget nih, kira-kira apa kebohongan si selir. Dan setelah pembicaraan mereka itulah si ratu langsung melompat ke danau. Waduh, miris banget ya. Nah, singkat ceritanya lagi guys, akhirnya hujan turun deras banget dan si ratu pun seneng banget. Akhirnya si danau itu bakal terisi dengan penuh. Nah, pada saat dia lagi mandi hujan, si raja lewat dan si raja pun tersenyum karena dia kayaknya bener banget nih fix kalau si raja udah mulai suka sama si ratu. Tapi mohon maaf nih ya, raja jiwanya itu cowok, bukan si ratu yang sebelumnya. Atau gimana ini ya kan? Aduh, menurut kalian gimana ya? Sah nggak itu? Karena di sini terlihat banget kalau sang raja itu udah mulai menaruh perasaan kepada sang ratu. Karena habis dia ngasih payung sama sang ratu, pas dia pergi, dia senyum-senyum tipis gitu guys. Wah, ekspresinya pun sudah tidak kasar lagi sama sang ratu. Nah, besok paginya, pagi-pagi buta banget pada saat orang masih tidur, sang ratu pun keluar dari kamarnya dan dia berpamitan kepada Nyonya Choi dan juga Hyung Yeon ataupun pelayannya dia. Dan setelah itu dia langsung pergi ke danau dan dia pun sebelum melompat dia membuat pesan gitu di batu. Nah, setelah itu dia langsung melompat ke danau. Nah, pada saat dia sudah di dalam air, dia berharap jiwanya kembali lagi ke Jo Bong Hwan yang asli. Nah, pada saat di dalam air dia melihat ada seorang laki-laki yang datang dan dia berpikir itu adalah dirinya yang laki-laki, tapi ternyata itu adalah sang raja yang berusaha untuk menyelamatkan sang ratu. Nah, awalnya dia tuh nggak mau diselamatin gitu loh. Ada ya orang kayak gitu ya kan. Nah, tapi pada saat itu tiba-tiba aja dia kayak kehabisan nafas gitu dan langsung pingsan. Kemudian raja yang panik langsung membawa sang ratu pergi ke permukaan secepat mungkin agar sang ratu tidak mati. Nah, itulah ending scene dari episode 5 ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Oke, thank you for watching guys. See you on next video. Bye bye.